Dana Remi. Siapa sih yang tidak pernah mendengar kata pensiun? Pasti kalian sering mendengarnya. Lalu apa itu pensiun? Yuk simak videonya bareng-bareng. Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun, atau ada sebab-sebab lain yang sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang telah ditetapkan. Di era tahun 70-an sampai dengan tahun 80-an, masyarakat Indonesia berlomba-lomba untuk masuk menjadi pegawai negeri dengan tujuan untuk memperoleh pensiun di masa tuanya. Kepopuleran PNS dengan jaminan dana pensiun itulah yang menyebabkan hingga saat ini anak-anak muda berlomba-lomba menjadi pegawai negeri sipil. Lalu apa sih dana pensiun? Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dengan demikian, jelas bahwa mengelola dana pensiun adalah perusahaan yang memiliki badan hukum seperti bank umum atau asuransi jiwa. Perusahaan dana pensiun secara umum dapat dikatakan merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai dengan perjanjian. Artinya, dana pensiun dikelola oleh suatu lembaga dan memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan, kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu. Iuran ini kemudian diinvestasikan lagi ke dalam berbagai kegiatan usaha yang dianggap paling menguntungkan. Kemudian, tujuan pensiun. Seiring dengan perkembangannya zaman, pelaksanaan program pensiun atau harapan untuk memperoleh pensiun dihubungkan dengan berbagai tujuan. Tujuan penyelenggaraan dan penerimaan pensiun dapat dilihat dari 2 atau 3 pihak yang terlibat. Pertama, bagi pemberi kerja, 2 bagi karyawan, 3 bagi lembaga pengelola dana pensiun. Yang pertama, bagi pemberi kerja. Bagi pemberi kerja, tujuan untuk menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawannya adalah yang pertama memberikan penghargaan kepada karyawannya yang telah mengabdi di perusahaan. 2. Agar di masa usia pensiun, karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya. 3. Memberikan rasa aman dari segi batiniah sehingga dapat menurunkan turnover karyawan. Yang keempat, meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Yang kelima, meningkatkan citra perusahaan di masyarakat. 2. Bagi karyawan. Sedangkan bagi karyawan penerima pensiun, manfaat yang diperoleh dengan adanya pensiun sebagai kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesudah masa pensiun. 2. Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja. Selanjutnya, bagi lembaga pengelola dana pensiun. Bagi lembaga pengelola dana pensiun, tujuan penyelenggaraan dana pensiun yang pertama, mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi. Kedua, turut membantu dan mendukung program pemerintah. Jenis-jenis pensiun. Secara umum, jenis pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun, yang pertama ada pensiun normal, yang kedua pensiun dipercepat, yang ketiga pensiun ditunda, dan yang terakhir adalah pensiun cacat. Yang pertama, pensiun normal. Pensiun normal yaitu pensiun yang diberikan kepada karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun, seperti yang ditetapkan oleh perusahaan. Sebagai contoh, rata-rata usia pensiun di Indonesia yakni telah mencapai usia 55 tahun dan 60 tahun. 2. Pensiun dipercepat. Jenis pensiun ini diberikan untuk kondisi tertentu, misalnya karena adanya pengurangan pegawai di perusahaan. Yang ketiga, pensiun ditunda. Pensiun ditunda merupakan pensiun yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun sendiri.
namun belum memenuhi untuk pensiun. Dalam hal tersebut, karyawan yang mengajukan tetap keluar dan pensiunnya baru dibayar pada saat usia pensiun tercapai. Yang keempat, pensiun cacat. Pensiun cacat adalah pensiun yang diberikan bukan karena usia, tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan, sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Jenis-jenis dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis, yaitu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK dan dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Jadi, pengelolaan dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau DPPK atau lembaga keuangan atau DPLK. Perusahaan mempunyai beberapa alternatif. Alternatif ini disesuaikan dengan tujuan perusahaan tanpa menghilangkan hak karyawannya. Alternatif yang dapat dipilih tersebut antara lain, yang pertama, mendirikan sendiri dana pensiun bagi karyawannya. 2. Mengikuti program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan lain. 3. Bergabung dengan dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja lain. Dan yang terakhir, mendirikan dana pensiun secara bersama-sama dengan pemberi kerja lainnya. Selanjutnya, penyelenggaraan dana pensiun lembaga keuangan dapat pula dilakukan oleh bank umum atau asuransi jiwa setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Menurut ketentuan di atas, program pensiun yang dapat dijalankan adalah 1. Program pensiun manfaat pasti atau PPMP. 2. Program pensiun iuran pasti atau PPIP. 1. Program pensiun manfaat pasti atau PPMP yang merupakan program pensiun yang besarnya manfaat pensiun ditetapkan dalam peraturan dana pensiun, setelah iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gajinya. 2. Program pensiun iuran pasti atau PPIP yang besarnya manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun. Iuran ditanggung bersama oleh karyawan dan perusahaan pemberi kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan program pensiun, maka dana pensiun didasarkan atas asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dan kekayaan badan hukum pendirinya. Dana pensiun didukung oleh badan hukum tersendiri dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan undang-undang. Berdasarkan asas ini, kekayaan dana pensiun terutama yang bersumber dari iuran terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Penyelenggaraan program pensiun berdasarkan asas ini baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri haruslah dengan pemumpukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri sehingga cukup memenuhi pembayaran hak peserta. Dengan demikian, pembentukan cadangan dalam perusahaan guna membiayai pembayaran manfaat pensiun karyawan tidak diperkenankan. Yang ketiga, asas pembinaan dan pengawasan. Agar terhindari penggunaan kekayaan dana pensiun dari kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama pemumpukan dana, yaitu untuk memenuhi hak peserta, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan meliputi sistem pendanaan dan pengawasan investasi kekayaan dana pensiun. Yang keempat, asas penundaan manfaat. Penyelenggaraan program dana pensiun dimaksudkan agar kesinambungan penghasilan yang menjadi hak peserta. Maka berlaku asas penundaan manfaat yang mengharuskan pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun yang pembayarannya dilakukan secara berkala. Yang kelima, asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Pembentukan dana pensiun dilakukan atas prakarsa pemberi kerja untuk menjadikan manfaat pensiun.
Konsekuensi pendanaan dan pembiayaan merupakan suatu komitmen yang harus dilakukannya sampai dengan pada saat dana pensiun terpaksa dibubarkan. Sekian video dari kami. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton.